Nama saya Betseba Marian Bukorsyom. Saya berasal dari Biak dan sekarang saya berumur 19 tahun. Perkenalkan, nama saya Ian Filipin Imnai, usia saya 19 tahun, asal dari Jayapura. Nama saya Martin Belau, saya dari Nabire, umur saya 20 tahun. Kenalkan, nama saya Alfonsus Warbete, asal saya dari Manokwari, Provinsi Papua Barat. Usia saya sekarang 19 tahun. Saya sudah berkeinginan untuk melanjutkan studi di Unpad sejak saya SMP, dan sejak saat itu saya bekerja cukup keras untuk mewujudkannya. Dan puji Tuhan, di tahun 2018 lalu saya keterima di Unpad. Berawal dari mimpi saya waktu kecil, yaitu mau menempuh pendidikan setinggi-tinggi mungkin dan membuktikan bahwa sebagai anak Papua kita tidak ketinggalan ilmu dengan yang lain. Awal mula saya bisa masuk di Unpad itu, waktu itu saya mencari cara untuk masuk di Unpad dan saya cari di berbagai sumber, dan waktu itu saya mengikuti tes dan alhasil puji Tuhan saya keterima di Unpad. Karena saya mengikuti beasiswa afirmasi dari Kementerian Dikti, puji Tuhan saya mendapatkan PTN Universitas Padjadjaran dengan program studi Fakultas Peternakan tahun ajaran 2018. Rasisme adalah tindakan yang tidak dapat ditolerir sama sekali. Orang-orang yang rasis, perlakuan rasis, itu hal yang tidak dapat kita tolerir. Yang harusnya kita tolerir adalah keberagaman kita. Sebagai makhluk hidup sosial, untuk bisa hidup rukun, keberagaman dan perbedaan itu yang harus kita tunjukkan dan kita banggakan. Toleransi adalah suatu bentuk cara kita menghargai perbedaan ras, budaya, ataupun yang lain. Dan menurut saya, rasisme adalah suatu bentuk doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan ras atau budaya menentukan pencapaian suatu kelompok masyarakat tertentu. Makna dari toleransi adalah suatu sikap saling menghormati atau menghargai antar kelompok atau individu. Sedangkan rasisme itu sendiri adalah kepercayaan atau doktrin bahwa suatu ras tertentu memiliki kuasa atau power dan memiliki hak untuk mengatur ras lainnya. Jawabannya ya, jika dalam suatu kelompok atau individu dalam masyarakat itu tidak ada nilai toleransi, maka rasisme itu bisa saja akan terjadi. Menurut saya, makna dari toleransi itu adalah bentuk menghargai suatu perbedaan, baik itu suku, budaya, dan lain sebagainya. Dan rasisme menurut saya itu adalah suatu tindakan penolakan atau membedakan suatu perbedaan, baik itu suku, ras, contohnya seperti warna kulit, dan lain sebagainya. Rasisme timbul karena dipicu oleh berbagai hal, dan ya salah satunya adalah karena kurangnya toleransi dalam kehidupan sosial. Sebenarnya pada dasarnya, kalau kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, tidak akan ada yang namanya diskriminasi ataupun rasisme. Pendapat saya yaitu setuju. Mengapa? Karena dapat dilihat saja beberapa kejadian yang terjadi di mana beberapa masyarakat menganggap ras dan budaya mereka itu lebih bagus dibandingkan beberapa ras dan budaya masyarakat yang lainnya. Pendapat saya setuju dengan kalimat ini karena orang-orang yang melakukan ujaran rasisme itu adalah orang-orang yang tidak menghargai toleransi dalam sebuah keragaman dalam suatu negara atau dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Sebagai muda Papua, tentu saja saya kesal dan marah ketika mendapat perlakuan ataupun pandangan yang diskriminatif terhadap kami orang Papua. Kadang saya merasa kehilangan harapan tentang bagaimana seharusnya kita mengakomodir satu sama lain.
Tetapi di sisi lain, saya sangat prihatin dengan orang-orang yang melakukan tindakan diskriminatif tersebut. Karena perilaku orang-orang ini menjelaskan bagaimana hati mereka, bagaimana lingkungan mereka tumbuh, bagaimana hubungan mereka dengan sekeliling mereka, dan juga menggambarkan betapa mereka tidak lebih baik dari kami yang didiskriminasi. Sedih dan juga marah. Mengapa? Karena itu dapat memecah belah kita sendiri secara tidak langsung, dan kita pun akan terus memutar-mutar, akan terus menghadapi masalah rasisme ini secara terus-menerus. Melihat semua ini saya merasa sedih. Yang saya rasakan sedih ya karena adanya beberapa oknum yang benar-benar tidak mengerti tentang nilai toleransi dalam kehidupannya. Padahal di negara seperti Indonesia ini harusnya kita menanamkan nilai toleransi yang tinggi. Saya merasa sedih karena masih banyak orang yang tidak menghargai arti dari toleransi berbangsa ini, karena masih banyak orang yang melakukan ujaran rasisme. Padahal semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita harus menghargai perbedaan karena kita adalah suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa rasisme ini adalah topik yang sangat sensitif. Kita hanya bisa berdiskusi tentang rasisme ini kalau semua punya pikiran dan wawasan yang terbuka dan bersedia belajar untuk kehidupan sosial yang lebih baik. Dan sejauh ini jelas-jelas sangat amat penting untuk kita semua mendiskusikan hal ini lebih dalam dengan tujuan mengedukasi semua orang tentang isu ini. Karena rasisme ini bisa sama-sama kita kalahkan kalau banyak orang Indonesia bersedia untuk belajar dan berdiskusi tentang hal ini. Kalau saya menyikapinya dengan cara berpikiran terbuka, di mana rasisme yang terjadi khususnya kepada orang Papua, karena mereka menganggap orang Papua tertinggal ataupun terbelakang, padahal nyatanya tidak sedemikian rupa. Dan saya cukup paham kenapa bisa menilai begitu, karena sebagai seorang manusia kita hanya melihat cover luarnya aja atau hanya melihat bagian luarnya aja, tetapi tidak melihat dalamnya. Saya menyikapinya dengan tenang dan dengan pemikiran yang terbuka. Saya sebagai orang Papua, sebagai putra asli Papua, saya menyikapinya dengan netral. Saya yakin dan percaya bahwa pemerintah dan pihak yang berwajib pasti akan menyelesaikannya dengan ketentuan dan kepastian hukum yang berlaku di negara ini. Dan saya berharap kedepannya tidak ada ujaran rasisme lagi kepada kita sesama bangsa Indonesia. Momen berkesan untuk saya selama kuliah ini adalah saya punya teman-teman yang berasal dari banyak daerah lain yang memiliki pikiran terbuka dan bertoleransi tinggi. Mereka sering sekali merasa tersinggung dan langsung membela saya dan tidak memberikan ruang untuk terjadinya rasisme ini ketika saya mendapat pertanyaan atau perlakuan rasis dari orang lain. Satu momen yang dapat saya ceritakan yaitu di mana waktu saya baru masuk kuliah, saya bertemu berbagai macam teman dari ras dan budaya yang berbeda-beda. Tetapi itu bukan menjadi suatu perbedaan bagi kami, melainkan suatu pelengkap bagi kami, di mana ras dan budaya itu dapat kami sama-sama pelajari. Dan teman-teman saya cukup baik karena mereka dapat menghargai itu, walaupun kulit saya berbeda warna dari mereka, ataupun rambut saya yang keriting, tetapi itu tidak menjadi suatu masalah bagi mereka. Alhamdulillah saya masuk di Unpad, saya dari timur, dari tempat yang jauh di Papua, dan pasti ke Jawa ya, pasti ada minder, rasa minder dan lain-lain sebagainya. Namun
Di situ teman-teman saya yang berbeda suku, ras, bahkan kulit dan rambut, mereka menyambut saya sebagai teman. Bahkan mereka menyambut saya seperti saudara mereka sendiri, menganggap saya sebagai saudara mereka sendiri. Sehingga saya merasakan benar-benar bahwa toleransi itu ada waktu itu, bahwa perbedaan itu adalah nilai yang indah gitu. Di kelas saya kebetulan saya dan 2 teman saya yang dari Papua. Di dalam kelas kami berdua saja yang dari Papua, dan kebetulan di situ kami yang paling berbeda dari antara mereka semua. Dan awalnya kami berdua sangat minder dan tidak percaya diri untuk bergaul dengan mereka, tapi lama kelamaan teman-teman di situ, saya sangat bersyukur mempunyai teman-teman yang welcome sama kami, mau terbuka, mengajak bergaul, mengajak nongkrong bersama dan lain sebagainya. Dan saya merasa kami berdua tidak sendiri di tempat ini, karena kami mempunyai saudara dari berbagai macam pulau yang ada sini dan suku bangsa yang berbeda-beda. Tapi kami di sini menjadi satu, menjadi keluarga yang besar dalam satu Bhinneka Tunggal Ika. Edukasi tentang rasisme dan juga penerapan bertoleransi dalam keberagaman bermula dari dalam rumah kita. Saya harap kita semua yang sempat untuk menonton video ini dapat memulainya dari dalam diri kita sendiri, di dalam rumah kita, dengan anak-anak atau siapapun di sekitar kita sedini mungkin. Kemudian untuk kalian yang sudah berani mengupayakannya, dan untuk kalian yang sudah cukup lama hidup di bumi dan mengerti arti kasih, saya ingin kalian tahu bahwa kalian punya kapasitas yang jauh lebih besar untuk menjadi dan melakukan apapun yang kalian rencanakan. Dan saya harap kalian mengerti bahwa dengan adanya rasisme dalam diri kalian hanya akan menjadikan kalian pribadi yang menyedihkan dan bahkan bisa mengurangi kapasitas kalian dalam meraih sebuah peluang. Harapan saya untuk masyarakat yang menonton video ini, satu, yaitu karena kita diciptakan untuk saling melengkapi, jadi perbedaan bukan untuk saling menjatuhkan ataupun kita saling mencemooh, tetapi saling menyemangati, saling menopang satu sama lain untuk kita dapat bisa hidup sesuai dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Bagi teman-teman yang menonton video ini, saya berharap kita semua kedepannya lebih menghargai apa itu arti dari kehidupan bertoleransi, dan kedepannya lagi tidak ada ujaran rasisme lagi. Harapan saya kepada semua orang yang menonton video ini, bahwa jika kita melihat pelangi itu akan indah saat dia memiliki warna tidak lebih dari satu. Jika dia hanya satu warna, dia tidak akan indah. Sama dengan perbedaan kita. Makanya kita harus ada toleransi dalam diri kita, sehingga kita seperti pelangi, berbeda tetapi tetap satu dalam perbedaan.